Saudara dan saudari yang terkasih, suatu hari ada seorang pemahat yang sudah tua keluar dari rumahnya dan ia berdiri di depan satu batu marmer besar yang ada di depan rumahnya. Kemudian setelah melihat marmer tersebut, ia kemudian mengambil peralatannya ke dalam rumah dan lalu mulai bekerja, memukul, memahat batu marmer yang besar tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah seorang anak kecil. Dia hanya memperhatikan saja batu marmer yang besar tersebut dan pemahat tua tadi yang sedang memukul-mukul batu tadi. Kemudian dia mengamati terus dan ia berkata dalam hatinya, "Untuk apa ya orang tua ini, pemahat ini, memukul-mukul batu marmer? Batunya besar, susah untuk dipatahkan, susah untuk dipecah, lalu dia untuk apa ya?" Anak kecil ini tidak habis berpikir, hanya memperhatikan mengapa pemahat ini memukul terus batu marmer tersebut. Akhirnya karena sudah lama memperhatikan, dia lewat begitu saja. Si pemahat ini terus bekerja. Kira-kira 1 bulan ke depan, anak kecil ini lewat lagi di depan rumah pemahat tadi dan menemukan satu singa besar yang ada di depan rumah pemahat tadi yang terbuat dari batu marmer. Kemudian anak kecil ini bertanya kepada pemahat tadi, "Bapak, bagaimana caranya tiba-tiba ada satu singa besar duduk diam di depan rumah Bapak? Kan waktu itu saya lihat yang ada adalah batu marmer yang sangat besar. Kenapa sekarang tiba-tiba ada singanya?" Lalu si pemahat itu mengatakan demikian, "Suatu saat nanti, kalau kamu sudah besar, kamu akan mengetahui bagaimana caranya mengeluarkan singa yang ada dalam batu marmer yang besar. Mungkin saja batu marmer ini kamu pandang sebagai hambatan atau halangan ketika kamu tumbuh dan berkembang. Tetapi di dalamnya ternyata ada singa besar yang mampu untuk tampil dan dinikmati oleh banyak orang." "Tetapi bagaimana caranya, Pak? Saya mengeluarkan singa itu yang seperti Bapak katakan tadi, tugas saya mengeluarkan singa itu dari batu marmer tadi. Caranya adalah rombaklah batu marmer tersebut dan kamu akan menemukan singa besar yang sekarang ada di hadapan kamu. Rombaklah batu marmer itu." Pemahat tua tadi mengajak anak kecil itu melihat lebih jauh bahwa yang ada di balik batu marmer tadi yang dirasakan sebagai hambatan ternyata ada peluang dan kesempatan untuk maju dan berkembang. Ada sesuatu yang mau dikatakan oleh pemahat tua tadi, bahwa di balik batu marmer yang sangat besar itu ada sesuatu yang sangat berharga yang bisa dihasilkan dan dinikmati oleh banyak orang. Proses untuk menemukan dan membuat singa dari batu marmer adalah suatu nilai yang memang diperjuangkan oleh pemahat tua tadi. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bacaan Injil. Kutipan Injil yang sesungguhnya panjang, konteksnya adalah Yesus ada dalam pengajaran di hadapan banyak orang dan duduk di sebuah bukit. Kita mengenalnya sebagai khotbah di bukit. Selanjutnya Yesus tetap mengajar beberapa hal, termasuk konteks pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 3 sampai dengan 20. Konteks besarnya adalah tentang hukum Taurat. Maka Yesus mau mengajarkan kepada orang banyak, termasuk para murid yang ada di depannya. Rombaklah hukum Taurat yang kamu ketahui,
yang kamu pahami dan yang kamu laksanakan tiap hari. Tentunya ada nilai berharga ketika kamu merombak hukum Taurat dan apakah sekedar kamu hanya mengetahui, apakah sekedar hanya memahami, atau kamu sekedar untuk melaksanakan hukum Taurat. Apakah bisa menemukan suatu nilai yang ditanamkan oleh Allah melalui hukum Taurat yang kamu ketahui, kamu pahami, dan kamu laksanakan? Saudara dan saudari yang terkasih, kita pun bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah nilai yang mau ditanamkan Tuhan pada diri saya ketika saya menjadi seorang Katolik? Apakah hanya sebatas pada pengetahuan ajaran iman Katolik? Apakah sebatas hanya pada pemahaman? Apakah sebatas hanya pada pelaksanaan? Atau adakah sesuatu yang lain yang ditanamkan Tuhan dalam agama Katolik yang harus saya perjuangkan? Dosen saya ketika saya belajar di Fakultas Filsafat Unpar mengatakan demikian. Kalau kamu membaca surat kabar, membaca artikel atau buku atau apapun juga di media untuk keperluan pengetahuan kuliah atau kehidupan, cobalah tidak sekedar hanya membaca, tetapi pola membaca yang lain yang patut kita perjuangkan, yaitu to read between the lines, untuk menemukan makna apa yang ada dalam bacaan-bacaan tersebut, tidak hanya apa yang tertulis yang ada di hadapan mata kita, tetapi makna apa yang sesungguhnya mau disampaikan oleh penulis itu yang tulisannya atau artikelnya sedang kita baca. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Ulangan secara lugas memberikan gambaran ketika Allah berbicara kepada orang Israel. Allah menekankan tentang nilai kesetiaan ketika mereka mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketetapan dan peraturan dari Allah sendiri. Kesetiaan inilah yang membuat mereka menjadi bijaksana dan menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain, sehingga pada akhirnya bangsa-bangsa lain mengakui bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bahwa Allah menempatkan kebijaksanaan dan akal budi dalam diri orang-orang Israel. Allah berkarya dalam diri mereka, dan Allah menghendaki mereka tidak hanya sekedar mengetahui, memahami, dan melaksanakan, tetapi sungguh menyadari nilai yang ditanamkan oleh Allah pada diri orang Israel ketika mereka melaksanakan hukum Taurat atau peraturan dari Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, kita pun bisa berkata pada diri kita sendiri, rombaklah batu-batu iman Katolik yang saya percayai. Mengapa kita memilih Katolik dan bertahan sampai saat ini? Apakah nilai yang saya perjuangkan yang ditanamkan oleh Allah ketika saya dibaptis dan menjadi Katolik, dan nilai itu tetap terus saya perjuangkan sampai saat ini? Apakah orang lain juga semakin mengenal dan beriman kepada Allah setelah melihat cara hidup kita sebagai seorang Katolik? Mari kita hening sejenak.